Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk bab yang kedua dari mata kuliah histologi, yaitu kita akan membahas tentang jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengantar histologi, dijelaskan bahwasannya jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang membentuk suatu area yang disebut dengan jaringan yang memiliki fungsi tertentu, dan di mana jaringan-jaringan ini akan bersatu dengan jaringan-jaringan lainnya akan membentuk suatu organ yang fungsional di dalam tubuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang struktur jaringan, struktur tubuh atau struktur organisasi tubuh manusia. Yang mana tubuh manusia yang disebut dengan organisme itu tersusun dari unit terkecil yang disebut dengan sel, ya, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sel-sel ini terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan juga inti sel. Di mana sel sebetulnya juga mengandung berbagai bagian yang lebih kecil lagi, yang di situ ada organel, kemudian ada juga makromolekul dan mikromolekul, kemudian juga atom dan ion, begitu ya. Nah, sel-sel ini akan terdiri dari berbagai macam jenis, ya. Ada yang disebut dengan sel epitel, ada sel syaraf, ada sel otot, ada juga sel darah, sel ginjal atau neuron, ya, kemudian sel tulang, dan banyak lagi jenis-jenis sel lainnya di dalam tubuh, yang mana sel-sel tersebut akan bersatu, ya, menyusun suatu bagian yang disebut dengan jaringan, ya. Contohnya sel epitel nih, sel epitel satu dengan yang lain akan membentuk suatu jaringan epitel, ya, yang membentuk bagian dinding organ tubuh kita, kemudian melapisi kulit terluar kita, itu adalah jaringan epitel ataupun epidermis, ya. Nah, begitu juga yang saya contohkan pada bab sebelumnya tentang histologi lambung, ya. Jadi di mana lambung kita, dinding lambung kita itu mulai dari bagian dalam hingga terluar, terdiri dari banyak jaringan, mulai dari jaringan epitel yang biasanya memang menutupi bagian terluar daripada organ, gitu ya, pada bagian paling atas, fungsinya melapisi organ. Kemudian setelah itu ada jaringan ikat, jaringan otot, ada juga jaringan sekretori. Jaringan sekretori ini biasanya ada di dalam jaringan epitel yang dia mengalami modifikasi sehingga sel-sel tersebut akan bisa menghasilkan suatu zat seperti misalnya HCl ataupun enzim-enzim pencernaan di dalam lambung, begitu. Kemudian organ ini baru akan membentuk sistem organ, misalnya adalah sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan serta sistem organ lainnya akan menjalankan fungsi fisiologis tubuh pada suatu organisme hidup, yaitu manusia. Untuk sel, unitnya ada sitoplasma, ya, bagian yang terdapat organel-organel mulai dari mitokondria, kemudian organel badan Golgi, ya, lalu ribosom, lisosom, ada juga retikulum endoplasma dengan fungsi yang berbagai macam, ya. Kemudian ada membran sel yang melapisi bagian terluar daripada sel, lalu juga nukleus yang di situ terdapat materi genetik yang disebut dengan DNA dan RNA yang fungsinya adalah untuk menyimpan informasi genetik di dalam tubuh serta menjadi pusat koordinasi bagi sel itu sendiri. Membran sel fungsinya adalah untuk melindungi bagian sel, kemudian dia juga berperan sebagai tempat untuk keluar masuknya zat, ya, sarana komunikasi antar sel, serta tempat menerima rangsangan atau reseptor membran, gitu. Lalu pada bagian dalam ada cairan sitoplasma atau plasma sel yang fungsinya adalah untuk tempat organel sel serta transport seluler, ya, juga terdapat makromolekul terlarut di dalamnya dan untuk proses signaling seluler. Lalu organel sel sendiri ada mitokondria sebagai tempat untuk respirasi seluler, sehingga disebut dengan the power of cell untuk mendapatkan energi fungsinya. Lalu ribosom untuk sintesis protein, kemudian lisosom untuk pencernaan seluler, badan Golgi untuk ekskresi atau pengeluaran zat
sisa hasil metabolisme ataupun sekretory dalam bentuk vesikel. Kemudian retikulum endoplasma ini tempat terjadinya sintesis protein. Kalau yang retikulum endoplasma kasar karena mengandung ribosom, sedangkan untuk yang retikulum endoplasma halus ini tempat untuk sintesis lipid. Lalu sitoskeleton atau kerangka sel ini fungsinya adalah untuk membentuk sel ya, lalu untuk pembelahan sel, serta kalau nukleus itu tempat menyimpan informasi genetik dan juga pengaturan atau koordinasi pusat di dalam sel. Fungsi fisiologi sel bagi tubuh tentu banyak sekali ya, utamanya adalah sebagai unit terkecil dari fungsional tubuh manusia, dia bisa memetabolisme zat kimia, memetabolisme zat makanan, melakukan kontraksi otot, ini kalau sel otot ya, berfungsi untuk melindungi bagian di bawahnya, kalau sel epitel ataupun sel epidermis, kemudian untuk sintesis protein, karena kita membutuhkan produksi protein untuk berbagai keperluan, seperti pertumbuhan atau perkembangan, kemudian pembentukan hormon, enzim, dan seterusnya, ya. Lalu pertahanan tubuh untuk membentuk sistem imun, melindungi tubuh kita, serta untuk hereditas atau reproduksi, tergantung dari jenis selnya ya. Banyak sekali fungsi daripada sel bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan. Nah, di mana definisinya tadi jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang sejenis dan membentuk fungsi yang sama. Nah, jaringan pada manusia dikelompokkan menjadi 4 ya, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, untuk karakteristiknya, kalau jaringan epitel, epi biasanya di permukaan atau di tepi-tepi. Memang jaringan ini terdapat di bagian permukaan tubuh atau di tepi tubuh. Ya, bentuknya berbagai macam, ada yang selapis, berlapis, kemudian ada juga yang mengalami modifikasi menjadi suatu sel yang bisa mensekresikan zat. Ya, misalnya pada lapisan mukosa di usus itu pada jaringan epitel dia bisa membentuk enzim pencernaan misalnya, atau di lambung bisa juga menghasilkan HCl. Ya, jadi jaringan epitel ini bisa mengalami modifikasi menjadi jaringan pensekresi. Kemudian fungsinya karena dia terletak di permukaan atau di bagian luar, sehingga fungsi perlindungan menjadi fungsi yang paling utama. Kemudian pertukaran zat antara luar dan dalam organ, lalu untuk penyerapan, absorpsi, misalnya pada epitel dinding usus ya, melapisi kelenjar atau mensekresi, biasanya pada kelenjar endokrin ya, atau penghasil hormon. Kemudian juga terdapat pada jaringan terluar di ekskresi, fungsinya adalah untuk melepaskan zat-zat hasil metabolisme atau zat-zat buang. Kemudian juga menerima rangsangan impuls karena di jaringan epitel juga banyak mengandung reseptor ya. Nah, biasanya di kulit ya, ada yang banyak di kulit. Nah, lokasinya memang di semua permukaan kulit atau permukaan organ tubuh ya, dan juga dinding rongga di tubuh kita. Untuk jaringan ikat, karakteristiknya ini adalah dia terdiri dari sel-sel yang tersusun longgar ya, dan memiliki banyak matriks ekstraseluler. Dari bahasanya, dari namanya ya, jaringan ikat ini terlihat bahwa dia memang memiliki fungsi untuk mengikat. Mengikat apa? Mengikat jaringan di dalam tubuh manusia, mengikat organ gitu ya, menyokong dan melindungi jaringan organ. Nah, biasanya organ yang terbentuk dari jaringan ikat ini ada tulang rawan ya, dia akan mengikat bagian-bagian tubuh, kemudian tulang keras juga, tendon, ligamen, dan juga darah ya. Jadi dari darah ini juga banyak mengandung unsur-unsur jaringan ikat. Seperti kolagen misalnya ya. Kemudian ada jaringan otot.
Kalau jaringan otot ini punya fungsi spesifik, yaitu dia bisa berkontraksi maupun berelaksasi, gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk membantu dalam proses pergerakan, ya, misalnya pada otot lurik begitu. Tulang kita tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada otot yang membantu dia untuk berkontraksi dan berelaksasi. Sehingga terjadinya suatu pergerakan itu dikarenakan adanya proses kontraksi dan relaksasi daripada otot-otot ataupun protein penyusun otot seperti aktin dan miosin di dalamnya. Ya. Kemudian jaringan otot ini juga bisa menyusun bagian dari sel-sel jantung, ya, atau miokardia. Nah, di sini tentu tersusun dari jaringan otot jantung yang punya karakteristik spesifik gitu ya. Kemudian ada jaringan otot polos, biasanya dia melapisi bagian daripada organ dinding-dinding organ, ya, dinding organ visceral itu seperti lambung, usus, halus, kemudian organ di dalam tubuh itu mengandung otot polos. Ya, kalau otot rangka biasanya melekat pada rangka atau tulang. Kalau otot jantung itu menyusun organ jantung, ya, dinding jantung, sedangkan otot polos dia menyusun dinding dari organ visceral, ya. Lalu yang keempat adalah jaringan syaraf, di mana karakteristik daripada jaringan syaraf ini adalah dia mampu mentransduksi sinyal listrik, ya, dan tidak punya matriks ekstraseluler, sehingga fungsinya adalah menerima impuls saraf melalui reseptor-reseptor, lalu memprosesnya di dalam sistem syaraf, baik pusat maupun syaraf tepi, kemudian juga menyampaikan impuls syaraf ke efektor atau organ yang nantinya akan merespon adanya stimulus. Ya. Nah, lokasinya terutama memang di sistem syaraf pusat, di otak dan sumsum tulang belakang, syaraf-syaraf tepi dan serabut syaraf, ya, kemudian reseptor di organ atau di permukaan tubuh. Nah, untuk jaringan epitel kita akan bahas sekilas, ya, secara lebih spesifik. Untuk jaringan epitel tadi dia memang fungsinya adalah melapisi bagian tubuh di permukaan tubuh atau di tepi tubuh, begitu ya. Ada yang disebut dengan jaringan epitel pelapis karena dia fungsinya adalah memang melapisi organ ataupun tubuh kita. Sedangkan yang kedua adalah jaringan epitel kelenjar yang fungsinya adalah untuk mensekresikan suatu substansi seperti hormon, enzim, ataupun cairan tubuh lainnya, baik itu secara eksokrin yang keluar tubuh maupun endokrin yang terlepas di dalam tubuh sendiri. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 5 dengan lapisannya selapis maupun berlapis, ya. Kalau bentuknya ini ada yang berbentuk pipih atau squamosa, kemudian kuboid berbentuk kubus, kolumnar itu seperti bentuk silindris, ya, pseudostratificum. Nah, ini terdiri dari jaringan epitel yang mengalami modifikasi membentuk suatu silia, biasanya di jaringan epitel saluran pernafasan, ya, yang di situ ada silia-silianya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan debu atau menghambat debu masuk ke dalam tubuh, ya, ke saluran napas yang lebih dalam. Lalu ada jaringan epitel transisional, ini adalah jaringan epitel yang terdiri dari beberapa jenis, ya, ada di situ kok kuboid maupun pipih, jadi campuran gitu ya. Nah, ini contoh-contoh gambaran tentang jaringan epitel yang selapis, ada yang berfungsi sebagai pelindung maupun pertukaran zat, ya. Contohnya misalnya di permukaan alveolus paru-paru maupun di kapsula Bowman, ya. Itu berbentuk pipih selapis. Ada juga yang pipih berlapis. Ini epitel berkornifikasi, misalnya pada kulit, ya. Nah, epitel ini ada yang berkornifikasi, ada yang tidak berkornifikasi. Yang berkornifikasi biasanya mengandung
lapisan tanduk ya, misalnya pada kulit yang bagian yang kasar. Kalau yang tidak berkornifikasi itu contohnya adalah pada lapisan bagian dalam rongga mulut kita. Nah, ini terdiri dari epitel pipih berlapis tetapi tidak berkornifikasi ya, sehingga bentuknya lebih lembut, lebih licin dibandingkan dengan kulit bagian luar yang berkornifikasi karena memiliki lapisan tanduk sehingga lebih kaku, lebih keras. Nah, ini jaringan epitel pipih yang berlapis namun tidak berkornifikasi, contohnya pada saluran cerna, mulut, rongga mulut ya, esofagus. Kemudian jaringan epitel kuboid yang berbentuk kubus banyak terdapat di saluran kelenjar di tubulus ginjal, tubulus contortus proximal, distal maupun pengumpul itu bentuk epitelnya kubus ya atau kuboid. Kalau yang kolumnar atau silindris ini banyak terdapat di usus halus, di ductus kelenjar eksokrin, sedangkan yang pseudostratificum yang saya ceritakan tadi berbentuk berbatang tapi bersilia ya karena di banyak mengandung dia modifikasi epitel sel goblet yang memodifikasi diri membentuk silia biasanya di saluran pernafasan ya. Lalu epitel transisional yang bisa berubah-ubah dari kubus menjadi pipih ya, itu dikarenakan fungsinya yang nanti bisa melebar dan menyempit biasanya pada saluran kemih ya, yaitu ureter, uretra maupun kandung kemih begitu. Kemudian jaringan ikat sebagai pengikat atau menghubungkan sel dengan organ serta penyokong. Ada jaringan ikat padat, itu biasanya pada ligamen, dia banyak mengandung serat kolagen ya. Kemudian jaringan tulang rawan atau kondrusit terdapat di tulang-tulang rawan. Kemudian tulang keras atau osteosit ya, dia sudah mengalami proses osifikasi, banyak mengandung kalsium di dalamnya. Kemudian ada jaringan ikat longgar, biasanya pada bagian dermis di kulit kita, sehingga kulit kita bisa elastis, itu dikarenakan mengandung jaringan ikat longgar pada bagian kedua dari lapis kulit, yaitu dermis. Lalu jaringan lemak atau adiposa mengandung banyak substansi lipid atau triasilgliserol, dan yang terakhir adalah jaringan darah yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan sel keping darah, serta juga plasma darah, protein-protein darah ini termasuk dalam jaringan ikat. Lalu yang ketiga jaringan otot dengan fungsi kontraktilitas pada selnya, bisa berkontraksi dan berelaksasi karena mengandung protein-protein kontraktil di situ seperti aktin dan myosin. Terdiri dari tiga jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Kemudian kalau otot polos ini biasanya melapisi organ visceral, otot jantung pada jantung, dan otot rangka pada tulang rangka dengan karakteristik morfologi yang berbeda-beda ya, mungkin nanti akan kita pelajari pada histologi jaringan otot. Kemudian sistem syaraf ya, jaringan syaraf ini memiliki fungsi dalam menyampaikan dan memproses rangsangan atau impuls, biasanya terdapat memang pada sistem syaraf pusat, tepi maupun serabut syaraf di sepanjang tubuh sampai dengan reseptor. Nah, jaringan akan membentuk organ, beberapa jaringan ya, satu dengan yang lain, itu akan membentuk organ. Misalnya tadi pada lambung terdiri dari jaringan epitel yang termodifikasi membentuk sekretori epitel atau epitel kelenjar. Ada juga jaringan ikat, jaringan otot ya di situ, sehingga lambung juga bisa berkontraksi dan berelaksasi dalam kondisi ada atau tidak ada makanan ya. Kemudian jaringan ikat yang fungsinya juga melindungi atau menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain pada bagian lambung seperti itu. Lalu juga ada jaringan syaraf tentunya, yang mana dia nanti akan membantu proses
stimulus atau proses penghantaran impuls saraf ke otak. Ya, mungkin ketika ada proses lapar, ada proses kenyang gitu ya, itu juga ada peranan daripada jaringan syaraf. Nah, organ membentuk sistem organ yang ada 11 sistem organ di dalam tubuh, kemudian ini membentuk organisme. Ya. Baik, demikianlah untuk penjelasan tentang dasar dari jaringan. Ya, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.